Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kisah inspiratif Jokowi dan perjalanan hidupnya sehingga menjadi orang yang paling berkuasa di Indonesia? Yuk simak video berikut ini. Jokowi lahir di Tengah. Ia merupakan anak dari 4 bersaudara seperti pada keluarga umumnya. Keluarga Jokowi bukanlah keluarga yang berasal dari garis keturunan ningrat. Ibu dan ayahnya adalah seorang pekerja keras yang berjuang untuk membesarkan Jokowi dan adik-adiknya. Kisah inspirasi Jokowi tak terlepas dari perjalanan hidupnya sebagai orang biasa. Kondisi ekonomi keluarga Jokowi terbilang sulit. Ia dan keluarganya harus selalu berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain karena kesulitan membayar sewa rumah. Ayahnya merupakan seorang penjual bambu dan kayu di pasar. Sementara itu, ibunya adalah ibu rumah tangga yang selalu membantu ayahnya usai menyelesaikan pekerjaan rumah. Perjuangan ayah Jokowi membuahkan hasil. Usaha ayahnya mulai membaik. Namun ketika kehidupannya berangsur membaik, kawasan rumah Jokowi digusur oleh pemerintah kota Solo. Kejadian ini sangat membuat keluarga Jokowi kesulitan. Jokowi dan keluarganya akhirnya menumpang di rumah sang paman. Ayah Jokowi terus bekerja keras dan berjuang untuk memperbaiki keadaan dengan menjadi supir angkutan umum. Sementara itu, usaha jualan bambu dan kayu dijalankan oleh sang ibu. Meski susah, namun ayah Jokowi adalah orang yang memiliki keyakinan kuat bahwa bersekolah adalah jalan yang bisa mengubah kehidupan. Keyakinan inilah yang selalu menginspirasi Jokowi. Salah satu kisah inspiratif Jokowi adalah perjuangannya mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Ia melanjutkan kuliah di UGM pada tahun 1980 dan mengambil jurusan teknologi kayu kehutanan. Hal ini dilakukan agar Jokowi bisa meneruskan usaha sang ayah. Di akhir semester kuliahnya, Jokowi kemudian bertemu dengan Iriana yang kini telah menjadi istrinya. Iriana adalah teman adik Jokowi yang sering bermain ke rumah. Kemudian, Jokowi jatuh hati padanya. Namun, sayangnya mereka harus rela berhubungan jarak jauh karena Jokowi masih harus menyelesaikan kuliahnya di Yogyakarta dan Iriana yang tinggal di Solo. Usai lulus kuliah pada tahun 1985, Jokowi langsung bekerja di sebuah perusahaan kertas di Aceh. Ia pun melamar Iriana dan memboyongnya ke Aceh. Karena tuntutan pekerjaan, Jokowi pun terpaksa mengajak sang istri untuk tinggal di hutan rimba Aceh selama 2,5 tahun. Hingga akhirnya Jokowi memutuskan untuk pulang ke Solo dan bekerja di pabrik mebel pamannya. Sejak bekerja di pabrik mebel pamannya, Jokowi mempelajari semua aspek dalam bisnis mebel pamannya. Ia bekerja di dar bagian produksi hingga pemasaran. Ia pun memutuskan untuk membuka usaha mebelnya sendiri yang ia namakan CV Rakabu. Tentu saja bisnisnya tidak berjalan mulus. Ia jatuh bangun hingga akhirnya bangkit. Kerja keras Jokowi menemui hasil. Tokonya berangsur ramai dan ia bertemu dengan seorang pembeli bernama Bernard Chene dari Prancis. Orang inilah yang pertama kali memanggil Joko Widodo dengan sebutan Jokowi. Lalu karena itu banyak orang yang memanggilnya dengan sebutan Jokowi. Tonggak kisah inspiratif Jokowi adalah karirnya di dunia politik yang terbilang mulus. Seiring dengan kesuksesannya sebagai pengusaha mebel, Jokowi kemudian masuk ke dunia politik pada tahun 2005. Ia mencalonkan diri menjadi calon wali kota Surakarta. Karir politiknya terus menanjak hingga akhirnya ia diminta untuk mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta dan terpilih pada tahun 2012. Selama menjadi gubernur DKI Jakarta, Jokowi sangat disukai masyarakat Jakarta. Elektabilitas Jokowi terus melonjak dan membuatnya maju pada pemilihan presiden 2014. Dan ia pun terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7 pada tahun 2014. Jokowi lantas maju untuk 2 periode pada 2019 dan kembali terpilih. Kini ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia, itu hingga tahun 2024.
Itulah kisah inspiratif dari Jokowi dan perjalanan hidupnya. Dari keluarga biasa hingga mampu memegang tampuk kekuasaan Indonesia. Keterbatasan ekonomi tak menghalanginya untuk mengubah nasib dan keadaannya. Sekian cerita inspiratif dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.